Sebuah taruhan mustahil yang dilontarkan di puncak keputusasaan. Apa yang terjadi ketika seorang CEO muda yang angkuh mempertaruhkan separuh warisan ayahnya, dan bahkan dirinya sendiri, kepada seorang sopir pribadi yang ia pandang sebelah mata? Sebuah laptop mati yang memegang kunci masa depan sebuah perusahaan raksasa, dan seorang pria pendiam di balik kemudi yang ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Inilah kisah tentang harga diri yang hancur, kejeniusan yang tersembunyi, dan takdir yang mempertemukan dua dunia yang berbeda di bawah satu atap kemewahan. Halo para penonton setia Ken Arok Productions dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Sebelum kita menyelami alur ceritanya, kami mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda untuk mendukung kami agar terus bersemangat menyajikan cerita-cerita menarik untuk Anda semua. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling tulus. Semoga rezeki Anda dilancarkan, kesehatan senantiasa terjaga, hidupnya penuh keberkahan, dan bahagia selalu dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sambil menikmati ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar ya. Kalian sedang mendengarkan dari kota mana saja? Insya Allah, doa baik kita semua bisa terkabul atas kehendak Tuhan, penguasa alam semesta. Sekarang, mari kita selami kisahnya. Di jantung kota metropolitan yang tak pernah tidur, berdirilah Menara Kencana, sebuah pencakar langit yang menembus awan, fasad kacanya berkilauan memantulkan kesibukan kota di bawahnya. Di lantai paling atas, di dalam sebuah kantor yang lebih mirip galeri seni modern daripada ruang kerja, duduklah seorang wanita bernama Dinda. Dialah sang pewaris, CEO muda dari Adijaya Tech, sebuah raksasa teknologi yang dibangun oleh almarhum ayahnya dari nol. Dari luar, Dinda adalah potret kesempurnaan. Dibalut busana desainer yang elegan, dengan tatapan tajam yang mampu membuat para eksekutif senior gentar. Namun di balik topeng kekuasaan itu, tersembunyi jiwa yang rapuh, yang tengah berjuang di bawah bayang-bayang kebesaran ayahnya. Perusahaan yang diwarisinya kini berada di ambang jurang. Inovasi yang macet, saham yang terus merosot, dan para investor yang mulai gelisah, semuanya menjadi beban berat yang menekan pundaknya setiap detik. Di tengah ruangan luas itu, di atas meja mahoni peninggalan ayahnya, terbaring sebuah benda yang menjadi simbol dari semua kegagalannya. Sebuah laptop custom build, monolit hitam dari titanium dan serat karbon, yang kini layarnya mati total. Itu bukan sekadar laptop biasa. Itu adalah benda pusaka, tempat ayahnya menuangkan seluruh kejeniusannya. Di dalam hard drive-nya yang tak bisa diakses, tersimpan proyek legacy, sebuah kode rahasia yang diakini Dinda sebagai satu-satunya harapan untuk menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Namun, benda itu kini tak lebih dari sebuah peti mati digital yang indah. Para insinyur terbaik dari dalam dan luar negeri telah angkat tangan, memberikan vonis mati yang sama, data di dalamnya tidak mungkin diselamatkan. Setiap kali Dinda memandangnya, ia tidak hanya melihat sebuah perangkat yang rusak, tetapi juga cerminan dirinya sendiri, seorang penerus yang gagal, terperangkap dalam sangkar emas yang dibangun oleh kesuksesan orang tuanya, dan kini, ia benar-benar menemui jalan buntu. Jauh di bawah kemegahan kantor Dinda, di dalam garasi bawah tanah Menara Kencana yang steril dan sunyi, seorang pria bersandar pada sedan hitam mewah yang mengkilap, menunggu dalam diam. Namanya Arga. Mengenakan seragam sopir berwarna abu-abu gelap yang disetrika sempurna dan sepatu pantofel yang selalu bersih tanpa noda, ia adalah perwujudan dari profesionalisme yang tak kentara. Selama setahun terakhir, dialah yang bertugas mengantar Dinda melewati belantara beton kota, melindunginya dari kemacetan dan hiruk-pikuk jalanan. Gerakannya selalu terukur dan efisien. Caranya membuka pintu mobil untuk Dinda, caranya bermanuver di lalu lintas padat, semuanya dilakukan dengan ketenangan yang nyaris tanpa celah. Ia jarang berbicara kecuali untuk menjawab pertanyaan atau mengkonfirmasi jadwal. Dunianya adalah dunia di balik kemudi, sebuah ruang senyap yang dibatasi oleh kaca film gelap, tempat ia bisa mengamati dunia luar tanpa menjadi bagian darinya. Bagi Dinda, Arga tidak lebih dari sebuah fungsi, sebuah bayangan yang dapat diandalkan yang memastikan ia tiba di tujuan tepat waktu. Ia adalah bagian dari dekorasi hidupnya yang mewah, sama seperti jam tangan mahal di pergelangan tangannya atau tas kulit yang ia sandang. Berguna, efisien, namun mudah dilupakan.
Dinda mungkin tidak akan mengenali wajah Arga jika mereka berpapasan di luar konteks seragam dan mobilnya. Jarak antara kursi penumpang belakang yang empuk dan kursi pengemudi di depan adalah cerminan sempurna dari jurang sosial yang memisahkan mereka. Yang satu adalah penguasa tahta, yang lain adalah pelayan yang setia. Arga, di sisi lain, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda keberatan. Keheningan dan rutinitas dalam pekerjaannya memberinya sebuah anonimitas yang ia cari, sebuah kedamaian semu yang melindunginya dari hantu masa lalu. Ia melakukan tugasnya dengan standar tertinggi, sebuah prinsip yang ia bawa dari kehidupannya yang dulu. Ia tidak pernah mencoba mencari perhatian, hanya memastikan roda terus berputar. Pagi itu, tanpa mereka sadari, takdir mulai menarik benang-benang gaibnya, bersiap untuk meruntuhkan dinding tak terlihat yang memisahkan dua insan yang berasal dari semesta yang sama sekali berbeda ini. Sore itu, pintu ruang rapat terbanting menutup dengan suara yang menggema di koridor yang sunyi. Dinda keluar dengan wajah yang mengeras, rahangnya terkatup rapat menahan amarah dan kekecewaan. Rapat dengan dewan direksi baru saja berakhir, dan hasilnya jauh dari kata memuaskan. Ultimatum telah diberikan, tenggat waktu semakin dekat, dan solusi yang ia tawarkan sekali lagi ditolak mentah-mentah. Ia merasa seperti seorang kapten yang kapalnya sedang karam, sementara para awaknya sibuk saling menyalahkan. Butuh pelampiasan, ia berjalan dengan langkah cepat, hak sepatunya beradu dengan lantai marmer yang dingin. Tujuannya bukan ruang kerjanya yang modern dan steril, melainkan sebuah tempat perlindungan, ruang kerja peninggalan ayahnya. Ruangan itu adalah kapsul waktu, dipenuhi aroma buku-buku tua dan kayu cedar, tempat di mana ia merasa paling dekat dengan sang legenda. Ia masuk dan langsung menuju jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota, mencoba menenangkan napasnya yang memburu. Saat itulah matanya menangkap sesuatu. Di sudut ruangan, dekat pintu masuk, Arga berdiri dalam diam. Ia telah diperintahkan untuk menunggu di sana, siap sedia jika Dinda tiba-tiba memutuskan untuk pergi. Namun, perhatian Arga tidak tertuju pada Dinda. Tatapannya terkunci pada satu objek di atas meja, laptop hitam yang mati itu. Dan itu bukanlah tatapan kosong seorang pelayan yang bosan menunggu. Matanya sedikit menyipit, kepalanya sedikit miring, seolah ia tidak hanya melihat sebuah benda mati, melainkan sedang memindai, menganalisis, dan membedah setiap garis desainnya. Ada kilatan aneh di matanya, campuran antara rasa ingin tahu, nostalgia, dan pemahaman teknis yang mendalam. Bagi Dinda yang emosinya sedang di puncak, pemandangan itu adalah percikan api yang menyulut sumbu amarahnya. Seorang sopir, orang yang dunianya hanya sebatas setir dan pedal gas, berani menatap pusaka ayahnya dengan sorot mata seolah ia mengerti, itu adalah sebuah penghinaan. Ia merasa dunianya yang sudah porak-poranda kini diinvasi oleh orang yang sama sekali tidak punya hak untuk berada di sana. Tanpa ia sadari, gelombang frustrasi yang siap meledak kini telah menemukan sasarannya. Dua dunia itu, yang selama ini berjalan paralel, kini berada di jalur tabrakan yang tak terhindarkan. Sedang apa kamu di sini? Suara Dinda terdengar tajam dan dingin, memecah kesunyian sakral di dalam ruangan itu. Arga tersentak, tatapannya yang tadi terkunci pada laptop kini beralih ke majikannya yang berdiri dengan wajah memerah karena amarah. Ia sedikit membungkuk hormat. Maaf, Bu Dinda. Saya hanya menunggu instruksi Anda selanjutnya. Menunggu? Atau sedang mengagumi sesuatu yang bahkan tidak akan pernah bisa kau beli seumur hidupmu? Cibir Dinda, melangkah masuk dengan tatapan merendahkan. Amarah atas kegagalan rapatnya kini telah menemukan sasaran empuk. Orang sepertimu tidak punya hak bahkan untuk melihat laptop ini. Apa yang kau tahu tentang teknologi? Duniamu itu hanya aspal dan bensin. Melihat Arga hanya diam, tidak membantah, kemarahan Dinda justru semakin menjadi-jadi. Ia berjalan mengitari meja kerja ayahnya. Kamu pikir kamu tahu apa tentang mesin? Kamu pikir ini laptop biasa yang bisa diperbaiki di toko servis pinggir jalan? Ia tertawa sinis, suara tawanya terdengar sumbang dan penuh kepahitan. Para jenius dari luar negeri saja sudah menyerah. Lalu kamu, seorang sopir, memangnya bisa apa? Saat itu, asisten pribadi Dinda masuk ruangan, hendak menyampaikan jadwal, namun langsung berhenti di ambang pintu saat merasakan ketegangan yang pekat. Kehadiran saksi mata ini seolah menjadi bahan bakar baru bagi kesombongan Dinda yang terluka.
Ia perlu menunjukkan siapa penguasa di sini. Ia berhenti tepat di depan Arga, menatapnya lurus dengan dagu terangkat. Tapi aku lihat sorot matamu itu. Sorot mata orang sombong yang merasa tahu segalanya. Desisnya. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan kesombonganmu. Dinda menyapukan tangannya di atas permukaan laptop yang dingin. Kalau kamu memang bisa memperbaiki laptop ini sampai menyala kembali dan semua datanya bisa diakses, katanya dengan suara yang pelan namun penuh penekanan berbisa, aku akan berikan separuh saham Adijaya Tech kepadamu. Ia berhenti sejenak, senyum miring terukir di bibirnya. Bahkan, aku rela jadi istrimu. Sang asisten menutup mulutnya karena terkejut. Tapi, lanjut Dinda, suaranya kembali meninggi, kalau tidak bisa, kamu angkat kaki dari sini detik ini juga. Dan kembalikan semua gajimu yang sudah kamu terima selama ini. Tantangan gila itu menggantung di udara, terasa berat dan mustahil. Ruang kerja yang tadinya menjadi saksi bisu kejeniusan, kini telah berubah menjadi arena pertaruhan terbesar dalam hidup mereka. Keheningan yang pekat menyelimuti ruangan. Sang asisten di ambang pintu menahan napas, sementara Dinda menyilangkan tangan di dada, senyum kemenangan yang dingin tersungging di bibirnya. Ia menunggu. Menunggu Arga untuk gemetar, untuk memohon maaf, untuk mengakui ketidakmampuannya dan pergi dari hadapannya dengan kepala tertunduk. Itulah akhir yang logis dari drama yang ia ciptakan sendiri. Namun, reaksi yang ia dapatkan justru di luar dugaannya. Setelah hening sesaat, Arga mengangkat kepalanya. Tatapan matanya yang tadi sempat beralih, kini kembali menatap lurus ke arah Dinda. Tenang, dalam, dan tanpa sedikit pun rasa takut. Saya terima tantangan Anda, Bu Dinda, ucap Arga. Suaranya tidak keras, namun terdengar begitu mantap dan jelas di dalam ruangan yang sunyi itu. Senyum di wajah Dinda sedikit memudar. Jawaban itu terlalu cepat, terlalu tenang. Tidak ada keraguan, tidak ada permohonan. Perasaan aneh yang mengganggu mulai merayap di benaknya, namun segera ia tepis dengan egonya. Bagus. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Balasnya dengan ketus. Arga mengangguk sekali. Saya hanya butuh dua hal. Pertama, akses penuh ke ruang kerja ini dan laptop itu, siang dan malam. Kedua, saya akan membuat daftar beberapa komponen dan peralatan yang harus dipesan. Beberapa mungkin sulit ditemukan. Jelasnya, nadanya berubah menjadi profesional, seolah ia sedang berbicara dengan klien, bukan dengan majikan yang baru saja menghinanya. Dinda tertawa kecil, sebuah tawa yang dipaksakan. Lakukan sesukamu. Berikan daftarmu pada asistenku. Habiskan saja uangku sebelum kamu kuusir dari sini, katanya sinis, lalu berbalik dan melangkah keluar dari ruangan dengan angkuh, diikuti oleh asistennya yang masih tampak kebingungan. Begitu Dinda pergi, atmosfer di dalam ruangan berubah. Sosok sopir yang pendiam dan patuh seolah menghilang, digantikan oleh citra seseorang yang sepenuhnya berbeda. Arga menatap laptop hitam di atas meja, bukan lagi dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan tatapan seorang ahli bedah yang akan memulai operasi paling rumit dalam hidupnya. Kabar tentang taruhan gila itu menyebar di kalangan staf Menara Kencana secepat api. Para pegawai berbisik di pantry, para petugas keamanan bergunjing di lobi, semuanya sepakat, Arga sudah kehilangan akal sehatnya. Ia sengaja mencari masalah dengan sang nona besar dan riwayatnya akan segera tamat. Namun, Arga tidak memedulikan semua itu. Dunianya kini menyempit. Hanya ada dirinya, ruang kerja yang sakral itu, dan sang raksasa hitam yang menunggu untuk dibangunkan. Pekerjaan pun dimulai. Pagi berikutnya, Arga tidak lagi datang dengan seragam sopirnya. Ia mengenakan kemeja flanel tua yang lengannya digulung hingga siku dan celana kargo yang praktis. Transformasi itu begitu drastis, hingga beberapa staf nyaris tidak mengenalinya. Gerakannya penuh dengan metodologi yang sistematis. Ia tidak terburu-buru. Mula-mula, ia membersihkan sebagian area meja mahoni itu, mengubahnya menjadi stasiun kerja yang rapi. Ia menyalakan semua lampu di ruangan, menerangi setiap sudut. Kemudian, dengan kehati-hatian seorang arkeolog, ia mulai memeriksa laptop itu. Ia tidak langsung mencoba menyalakannya. Ia hanya mengamatinya, memutarnya perlahan, jarinya menelusuri setiap port dan sambungan. Dari ruang kerjanya sendiri,
Dinda sesekali melirik ke arah monitor CCTV yang menampilkan gambar dari ruang kerja ayahnya. Awalnya, ia melakukannya untuk memuaskan dirinya sendiri, menunggu saat di mana Arga terlihat bingung dan menyerah. Namun, apa yang ia saksikan justru membuatnya semakin resah. Tidak ada kebingungan di sana. Yang ia lihat adalah efisiensi yang dingin dan fokus yang menakutkan. Ia melihat Arga dengan teliti membuka panel bawah laptop menggunakan set obeng presisi yang entah ia dapat dari mana. Ia melihat cara Arga menyentuh komponen-komponen internal itu, bukan dengan kasar, melainkan dengan sentuhan seorang ahli bedah yang menghormati organ vital pasiennya. Pria di layar itu bukanlah sopir yang ia kenal. Pria itu adalah orang lain. Seseorang yang sepenuhnya berada di dalam elemennya, di sebuah dunia yang Dinda sama sekali tidak pahami. Tangan yang biasa ia lihat menggenggam kemudi, kini dengan terampil memegang solder dan multimeter, seolah benda-benda itu adalah perpanjangan dari jarinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak ia melontarkan tantangan itu, sebersit keraguan yang dingin mulai menyentuh hatinya. Hari-hari berlalu. Suara samar dari peralatan elektronik yang sedang diuji kini menjadi latar yang konstan di lantai teratas menara kencana. Bagi para staf, itu adalah suara dari hitung mundur menuju pemecatan seorang sopir yang nekat. Namun bagi Dinda, suara itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengusik ketenangannya. Rasa sinisnya yang semula begitu kuat kini perlahan terkikis oleh rasa penasaran yang tidak bisa ia kendalikan. Puncak kegelisahannya datang pada hari keempat, ketika asistennya masuk ke ruang kerjanya dengan sebuah tablet di tangan. "Permisi, Bu Dinda. Ini daftar komponen dan peralatan yang diminta oleh Arga. Sesuai instruksi Ibu, saya sudah mencari pemasoknya." Tapi, sang asisten berhenti sejenak, tampak ragu. Beberapa barang ini sangat spesifik dan harus didatangkan langsung dari Korea Selatan dan Jerman. Harganya juga cukup signifikan. Dinda mengambil tablet itu dengan enggan, bersiap untuk melihat daftar permintaan yang tidak masuk akal. Namun saat matanya menelusuri daftar itu, keningnya berkerut. Nama-nama seperti Non-Flash Memory Controller, custom dengan seri yang belum pernah ia dengar, Logic Board Schematic untuk prototipe Adijaya seri X, dan satu set Data Recovery Probe, Microsoldering. Ini bukan daftar komponen yang bisa ditemukan di toko elektronik biasa. Ini adalah daftar belanja seorang spesialis forensik digital. Didorong oleh sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Mungkin sisa arogansinya yang ingin membuktikan Arga salah, ia mulai mencari nama-nama komponen itu di internet. Selama 1 jam berikutnya, Dinda jatuh ke dalam lubang kelinci dunia hardware engineering dan pemulihan data tingkat tinggi. Ia membuka forum-forum underground para peretas, membaca artikel-artikel teknis yang rumit, dan menonton video dari para spesialis di seluruh dunia. Semakin dalam ia menggali, semakin pucat wajahnya. Ia menemukan bahwa controller yang diminta Arga adalah komponen prototipe yang hanya diproduksi dalam jumlah terbatas dan terkenal sangat sulit untuk diprogram ulang. Ia membaca keluhan para ahli tentang betapa rumitnya arsitektur motherboard yang dirancang oleh ayahnya sendiri. Informasi-informasi itu tiba-tiba memberikan konteks pada apa yang ia saksikan di CCTV. Kerja keras Arga yang tanpa henti, caranya yang telaten membersihkan setiap chip dengan sikat antistatis, keputusannya untuk tidak menyalakan laptop sama sekali, melainkan fokus pada pembacaan langsung dari drive. Semua itu bukan tindakan orang bodoh yang sok tahu. Itu adalah langkah-langkah seorang profesional sejati. Hinaan yang pernah ia lontarkan, apa yang kau tahu tentang teknologi? Kini kembali terngiang di telinganya, terdengar begitu dangkal dan memalukan. Klik. Suara pinset presisi yang meletakkan sebuah chip kecil di atas papan sirkuit memecah keheningan. Aroma khas timah solder yang meleleh bercampur dengan bau debu elektronik tiba-tiba memenuhi indera penciuman Arga. Sebuah kombinasi aroma yang begitu familiar, yang seketika meruntuhkan dinding waktu dan melemparkannya kembali ke sebuah kehidupan yang terasa seperti sudah terjadi seabad yang lalu. Tangan Arga berhenti bergerak. Tatapannya menjadi kosong sejenak, dan ruang kerja yang mewah itu perlahan larut, digantikan oleh kilau cahaya dari sebuah laboratorium sederhana yang ramai. Ruangan itu bermandikan cahaya lampu neon. Meja-meja kerja dipenuhi tumpukan komponen, kabel-kabel berwarna-warni, dan papan sirkuit yang setengah jadi. Inilah Nusantara Logic, sebuah nama yang pernah menjadi buah bibir di kalangan komunitas teknologi startup.
Di tengah-tengah kekacauan kreatif itu, seorang Arga yang lebih muda berdiri. Bukan dengan kemeja flanel usang, melainkan dalam balutan kaos band dan jeans, rambutnya sedikit gondrong dan matanya berbinar penuh semangat. Ia sedang menjelaskan dengan antusias kepada seorang investor tentang arsitektur microcontroller yang baru saja ia rancang. Ia tidak terdengar seperti seorang penjual, ia terdengar seperti seorang seniman yang sedang menjelaskan detail lukisan mahakaryanya. Baginya, hardware bukan sekadar alat, melainkan sebuah bentuk seni tertinggi dari bidang rekayasa. Di sudut ruangan, bersandar santai di meja, berdiri Reno. Sahabat terbaiknya sekaligus mitra bisnisnya. Reno adalah kebalikannya. Pandai bicara, lihai dalam presentasi, dan matanya selalu berbinar ketika membicarakan angka dan valuasi perusahaan. Lihat dia, kata Reno kepada investor itu sambil tersenyum bangga. Arga adalah jantung dari tempat ini. Dia bisa membuat silikon bernyanyi. Anda fokus saja pada potensi pasarnya, biar saya yang urus sisanya. Arga membalasnya dengan senyuman tulus. Ia percaya pada Reno lebih dari siapapun. Reno adalah otaknya, sementara Arga adalah jiwanya. Bersama, mereka tak terkalahkan. Lalu, kenangan itu bergeser. Cahaya terang dari laboratorium digantikan oleh kegelapan malam di kantor mereka. Hujan deras mengguyur di luar jendela, seolah langit pun ikut menangis. Arga berdiri di tengah ruangan yang berantakan. Di tangannya, sebuah surat dari firma hukum yang terasa lebih berat dari sebongkah baja. Surat itu menyatakan bahwa seluruh paten yang mereka daftarkan atas nama perusahaan kini telah dialihkan kepemilikannya ke sebuah korporasi besar. Sebuah penjualan yang diatur secara diam-diam oleh Reno, menggunakan celah hukum dalam perjanjian kemitraan mereka. Semuanya hilang dalam satu malam. Perusahaan, reputasi, tabungan, dan persahabatan yang ia kira akan abadi. Klik. Suara pinset yang ia letakkan kembali di atas meja, menariknya kembali ke masa kini. Ia masih di ruang kerja yang sama, di hadapan laptop yang sama. Namun kini, ada ekspresi yang berbeda di matanya. Ada luka lama yang kembali terbuka, tetapi juga ada api tekad yang kembali menyala. Ia jatuh bukan karena ia tidak kompeten, melainkan karena ia terlalu percaya. Dan laptop ini, pusaka mustahil ini, bukan lagi sekadar tantangan dari seorang majikan yang angkuh. Laptop ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa tangan yang pernah membangun sebuah mimpi, dan kemudian dihancurkan oleh pengkhianatan, masih memiliki keajaiban yang sama. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia berjalan ke jendela apartemennya yang mewah, yang menyuguhkan pemandangan gemerlap lampu kota yang tak berujung. Namun, matanya tidak tertuju pada keindahan itu. Pikirannya terus melayang ke ruang kerja ayahnya, ke sosok pria yang bekerja dalam diam di bawah sorotan lampu meja. Keraguan di hatinya kini telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah perasaan campur aduk antara keterkejutan, rasa malu, dan sepercik rasa kagum yang enggan ia akui. Didorong oleh impuls yang kuat, ia akhirnya membuat keputusan. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton di balik layar CCTV. Ia harus tahu. Dengan langkah yang lebih mantap dari sebelumnya, ia berjalan menyusuri koridor yang sunyi, menuju sumber misteri itu. Ia berhenti di ambang pintu ruang kerja ayahnya yang terbuka, hanya berdiri dalam diam, mengamati Arga yang sedang duduk membungkuk di atas meja, begitu fokus pada serangkaian kabel halus yang ia sambungkan dengan presisi luar biasa. Ia begitu tenggelam dalam pekerjaannya, hingga tidak menyadari kehadiran Dinda. "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Suara Dinda memecah keheningan, terdengar lebih lirih dari yang ia niatkan. Arga sedikit terkejut, namun ia tidak menghentikan pekerjaannya. Ia hanya melirik sekilas ke arah Dinda. "Memberitahu Anda apa, Bu?" Jawabnya singkat. "Semua ini," kata Dinda, melambaikan tangannya ke arah peralatan canggih di atas meja. "Bahwa kamu mengerti semua ini. Bahwa kamu bukan sekadar sopir." Arga meletakkan peralatannya dengan perlahan. Ia berbalik di kursinya, menatap Dinda sepenuhnya untuk pertama kali malam itu. "Anda tidak pernah bertanya," jawabnya dengan tenang. "Dan saya dibayar untuk mengemudi, bukan untuk bercerita." Penjelasan yang begitu sederhana, namun terasa seperti tamparan keras bagi Dinda. Ia terdiam. Pria di hadapannya ini, dengan tangan yang sedikit kotor oleh debu karbon dan pakaian sederhana,
baru saja menunjukkan betapa dangkalnya penilaian yang telah ia berikan. Ia bukan hanya seorang ahli, ia adalah seorang pria dengan harga diri yang tinggi, yang tidak akan mengemis pengakuan. Laptop ini, lanjut Arga, nadanya sedikit berubah, bukan sekadar rusak karena korsleting biasa. Seseorang dengan sengaja merusak firmware controllernya, membuatnya masuk ke dalam lockdown mode yang hampir mustahil ditembus. Ini bukan kerusakan, Bu Dinda. Ini adalah sabotase. Pernyataan itu menggantung di udara, dingin dan mengejutkan. Dinda merasakan darahnya seolah membeku. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan sebuah kemungkinan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar kegagalan bisnis. Dan untuk pertama kalinya, ia memandang pria di hadapannya bukan sebagai seorang bawahan, melainkan sebagai satu-satunya sekutu yang mungkin ia miliki. 2 minggu telah berlalu sejak tantangan itu diucapkan. 2 minggu penuh dengan aroma timah solder, dengungan osiloskop, dan bisik-bisik keraguan yang kini telah berubah menjadi antisipasi dari seluruh staf Menara Kencana. Hari ini, suasana terasa berbeda. Paket terakhir berisi controller langka dari Jerman telah tiba di pagi hari. Seisi kantor seolah bisa merasakan bahwa hari penentuan itu telah tiba. Dinda duduk di ruang kerjanya, berpura-pura meninjau laporan keuangan. Namun matanya tidak bisa fokus. Pikirannya terus melayang ke ruang kerja ayahnya. Rasa angku dan keyakinan bahwa ia akan menang telah lama menguap, digantikan oleh kegelisahan yang aneh. Ia tidak tahu lagi apa yang ia harapkan. Apakah ia ingin Arga gagal agar harga dirinya selamat? Ataukah ia diam-diam berharap pria itu berhasil, bukan hanya untuk menyelamatkan perusahaan, tetapi juga untuk membuktikan bahwa intuisinya tentang Arga tidak salah. Di dalam ruang kerja ayahnya, Arga bekerja dengan ketenangan seorang biksu di tengah badai. Ia telah memasang semua komponen baru dengan presisi mutlak. Controller yang baru tiba itu kini terpasang dengan sempurna di logic board. Dengan gerakan yang hampir bersifat ritual, ia menyambungkan kembali semua konektor, memasang kembali panel bawah, dan mengencangkan setiap baut terakhir. Setelah semuanya sempurna, ia tidak langsung bertindak. Ia mengambil sehelai kain mikrofiber dan mulai mengelap setiap permukaan laptop, membersihkan sisa-sisa debu dan sidik jarinya. Rasa gelisah akhirnya mengalahkan Dinda. Ia tidak tahan lagi hanya duduk dan menunggu. Dengan langkah yang coba ia buat setenang mungkin, ia masuk ke ruang kerja ayahnya dan berdiri di belakang Arga, menjaga jarak namun dengan rasa penasaran yang tak bisa disembunyikan. Kehadirannya segera disadari oleh asistennya dan beberapa manajer yang ikut berkumpul di ambang pintu. Mereka semua menjadi saksi bisu. Arga menghela napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Ia membuka layar laptop itu. Kegelapan total. Jantung Dinda berdebar kencang. Dengan mata terpejam sejenak, Arga menekan tombol daya. Hening. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Keheningan yang terasa lebih memekakan daripada suara bising. Salah satu manajer di pintu menggelengkan kepalanya pelan. Dinda merasakan campuran aneh antara kelegaan dan kekecewaan yang menusuk. Ia sudah tahu ini akan terjadi, katanya pada dirinya sendiri. Namun Arga tetap tenang. Ia menekan kombinasi tombol di keyboard, sebuah urutan yang hanya diketahui oleh seorang desainer sistem. Dan kemudian, sebuah kedipan kecil dari lampu indikator daya. Lalu, layar hitam itu perlahan menyala, bukan dengan logo Adijaya Tech, melainkan dengan deretan teks command line berwarna hijau yang bergulir cepat. Proses booting darurat sedang berjalan. Dan kemudian, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, logo Adijaya Tech akhirnya muncul, bersinar terang di tengah kegelapan. Semua orang yang menonton terpaku di tempat. Para manajer menatap dengan mulut ternganga. Dinda berdiri kaku seperti patung. Tangannya gemetar, dan tanpa ia sadari, air mata mulai mengalir di pipinya. Itu bukan tangis kesedihan karena kalah taruhan. Itu adalah tangis haru, kelegaan, dan kekaguman. Di layar, Arga dengan cepat membuka sebuah direktori. Terpampang di sana sebuah folder dengan nama, Proyek Legacy. Sang raksasa hitam telah bangun dari tidurnya. Cahaya dari layar laptop yang menyala itu, seolah menjadi satu-satunya sumber penerangan di ruangan yang mendadak terasa begitu sunyi. Keheningan yang datang sesudahnya terasa begitu berbeda. Bukan lagi keheningan yang penuh ketegangan, melainkan keheningan yang syarat dengan kekaguman dan ketidakpercayaan.
Di ambang pintu, para manajer masih berdiri terpaku, saling berpandangan dengan ekspresi takjub. Pertunjukan telah berakhir, namun drama utamanya baru saja akan dimulai. Arga dengan tenang menutup folder proyek Legacy, lalu mematikan laptop itu dengan benar. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan, tidak juga tersenyum. Ia hanya melakukan tugasnya hingga tuntas. Kemudian, dengan gerakan yang tidak terburu-buru, ia berdiri dan berbalik. Kerumunan kecil para manajer itu secara naluriah menyingkir, memberinya jalan. Langkahnya mantap dan penuh tujuan. Ini bukan lagi langkah seorang sopir yang berjalan menunduk. Ini adalah langkah seorang pemenang yang datang untuk menagih haknya. Pikiran Dinda berkecamuk. Kebahagiaan sesaat karena melihat harapan perusahaan kembali menyala, kini hancur lebur oleh gelombang kenyataan yang menghantamnya dengan keras. Ia kalah. Bukan hanya kalah, ia kalah telak di depan para petinggi perusahaannya. Harga dirinya, egonya, semuanya terasa hancur berkeping-keping. Sebagian dari dirinya ingin berteriak, mencari-cari alasan, menuduh Arga berbuat curang. Namun, cahaya logo Adijaya Tech yang masih terbayang di matanya seolah menahannya. Arga berhenti beberapa langkah di hadapannya. Wajahnya tenang, seolah apa yang baru saja ia capai adalah hal yang biasa saja. Laptopnya sudah menyala, dan datanya sudah bisa diakses. Bu Dinda, ujarnya. Suaranya datar, hanya menyatakan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Dinda menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Aku lihat. Jawabnya terbata-bata. Ia tidak sanggup menatap mata Arga. Sesuai kesepakatan, lanjut Arga dengan tenang, separuh saham perusahaan sekarang menjadi milik saya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap sepenuhnya. Kemudian, ia melanjutkan ke bagian yang paling berat, dan mengenai janji yang satunya lagi. Dinda akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya. Matanya yang basah oleh air mata kini, menatap Arga dengan tatapan campur aduk. Saya tidak akan memaksa Anda, Bu Dinda. Saya bukan orang yang seperti itu, kata Arga, tatapannya lurus dan teguh. Tapi janji adalah janji. Kehormatan Anda ada di tangan Anda sendiri. Kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan lembut, terasa seperti sebuah tamparan keras. Arga tidak mengancamnya. Ia tidak menuntutnya. Ia justru mengembalikan keputusan itu sepenuhnya ke tangan Dinda, menjadikannya sebuah ujian karakter. Tanpa menunggu jawaban, Arga memberikan sedikit anggukan hormat, lalu berbalik badan dan berjalan dengan tenang keluar dari ruangan. Meninggalkan Dinda yang berdiri sendirian, terpojok, dan terperangkap oleh kesombongannya sendiri. Malam itu, Dinda tidak tidur. Ia menghabiskan waktu di ruang kerja ayahnya, sebuah ruangan yang kini terasa begitu asing dan penuh dengan gema kekalahannya. Di dinding, tergantung sebuah potret besar sang ayah, menatapnya dengan sorot mata yang seolah tahu segalanya, tegas, namun penuh wibawa. Di hadapan potret itu, Dinda merasa kecil. Gema kata-kata Arga terus berputar di kepalanya, kehormatan Anda ada di tangan Anda sendiri. Ia bisa saja mengingkari janji itu. Ia punya uang dan kekuasaan untuk membuat Arga lenyap dari hidupnya, membayarnya untuk diam, dan menganggap semua ini tak pernah terjadi. Tapi jika ia melakukannya, setiap kali ia melihat potret ayahnya, setiap kali ia memegang laptop yang kini berfungsi itu, ia akan tahu bahwa ia adalah seorang pengecut. Ayahnya selalu berkata, harta bisa hilang, Dinda. Tapi kehormatan, sekali kau gadaikan, tak akan pernah bisa kau tebus kembali. Dengan napas berat dan tangan yang sedikit gemetar, ia akhirnya mengambil telepon dan menelepon asisten pribadinya. Urus semua dokumen yang diperlukan, katanya dengan suara serak. Proses pengalihan saham untuk Tuan Arga. Dan satu lagi, atur pernikahan secepatnya. Lakukan secara diam-diam. Tidak ada gaun pengantin berwarna putih, tidak ada alunan musik, tidak ada ratusan tamu undangan. Pernikahan itu dilangsungkan di sebuah kantor catatan sipil yang sepi. Ruangannya sederhana, terasa steril dan dingin. Dinda mengenakan setelan bisnis berwarna krem yang elegan namun kaku, wajahnya dirias sempurna untuk menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Di sampingnya, Arga berdiri dengan tenang, mengenakan kemeja batik lengan panjang yang bersih dan disetrika rapi, pakaian terbaik yang ia miliki.
Suasananya lebih terasa seperti penandatanganan merger bisnis yang alot daripada sebuah penyatuan dua insan. Ketika buku nikah ditandatangani dan diserahkan kepada mereka, Dinda menerimanya dengan tangan dingin, seolah benda itu adalah bukti dari kehancurannya. Perjalanan pulang ke penthouse-nya terasa 100 kali lebih canggung. Mereka duduk di kursi belakang mobil mewah miliknya, terpisah oleh jurang keheningan yang tak terseberangi. Setibanya di sana, Dinda menegaskan aturan mainnya. "Kamu bisa menempati kamar tamu utama di sayap barat," katanya pada Arga dengan nada dingin. "Semua kebutuhanmu akan dipenuhi. Tapi jangan pernah berpikir untuk melewati batas. Ini adalah transaksi, bukan pernikahan." Arga hanya menatapnya sejenak, lalu mengangguk tanpa sepatah kata pun. Maka dimulailah kehidupan mereka sebagai dua orang asing di bawah satu atap yang sangat besar. Suami dan istri di atas kertas, namun lebih jauh dari sebelumnya. Minggu-minggu pertama pernikahan mereka berlalu dalam rutinitas yang aneh dan sunyi. Dinda mengharapkan Arga akan berubah. Ia membayangkan pria itu akan mulai bertingkah seperti pemilik baru, menikmati kekayaan yang tiba-tiba jatuh ke pangkuannya, atau setidaknya mencoba mengambil alih kendali di perusahaan. Namun, semua skenario buruk yang ada di kepalanya tidak pernah terjadi. Arga tetaplah Arga. Ia menempati kamar tamu seperti yang diperintahkan dan tidak pernah sekalipun mencoba masuk ke ruang pribadi Dinda. Ia tidak meminta uang, tidak mencoba memakai mobil-mobil sport koleksi ayahnya, tidak juga mencoba berkuasa atas para staf di penthouse. Sebaliknya, dunianya tetap berada di ruang kerja ayahnya. Ruangan yang kini seolah menjadi kerajaannya. Dinda sering mengamatinya dari jauh, atau melalui layar CCTV. Ia melihat Arga menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop pusaka itu, bukan untuk mengeksploitasi datanya, melainkan untuk mempelajari, memetakan, dan mengembangkan proyek legacy dengan penuh kasih sayang. Pria itu telah memenangkan taruhan terbesar dalam hidupnya, mendapatkan akses menuju kekayaan yang tak terhingga. Namun, ia sama sekali tidak terlihat tertarik pada semua itu. Ia makan apa yang dimasak oleh koki, terkadang bahkan makan bersama para staf di dapur, sebuah pemandangan yang membuat Dinda merasa semakin canggung. Sikapnya yang tenang dan penuh harga diri itu membuat Dinda semakin bingung. Rasa malunya perlahan mulai bercampur dengan sebuah intrik yang aneh. Siapakah sebenarnya pria ini? Pria yang berhasil mengalahkannya, namun tidak mengambil apapun selain sebuah tanggung jawab baru dan sebuah nama di secari kertas nikah. Setiap hari, kontras antara ekspektasinya yang sinis dan kenyataan yang ia lihat semakin memperlebar retakan di dinding keangkuhannya. Misteri tentang Arga terasa lebih mengusik daripada kekalahannya sendiri. Dunia bisnis teknologi adalah dunia yang kecil. Berita tentang kebangkitan Adijaya Tech, yang ditandai dengan pengumuman pengembangan, proyek legacy, dan munculnya nama baru sebagai pemegang saham mayoritas, menyebar dengan cepat. Nama itu, Arga, tidak terlalu dikenal di kalangan elit korporat. Namun di sebuah geria tawang mewah di pusat kota, nama itu memicu alarm yang memekakkan telinga. Di sana, seorang pria bernama Reno sedang menelusuri berita bisnis di tabletnya sambil menyesap kopi paginya. Ia kini adalah seorang investor ventura yang disegani, citranya bersih, kekayaannya melimpah, semua dibangun di atas puing-puing pengkhianatan Nusantara logik. Saat matanya menangkap berita utama tentang Adijaya Tech dan melihat foto Arga yang diambil secara candid, cangkir kopinya nyaris terlepas dari genggamannya. Dunia Reno seakan berhenti berputar. Pria yang telah ia hancurkan hingga tak bersisa, yang ia kira telah lenyap di telan bumi, kini kembali muncul. Bukan sembarang muncul. Ia kini adalah suami dari Dinda Adijaya dan salah satu pemilik baru dari raksasa teknologi yang sedang ia incar untuk diakuisisi secara diam-diam. Rasa panik yang dingin mulai menjalarinya. Namun, dengan cepat, otaknya yang licik mengubah kepanikan itu menjadi sebuah peluang emas. Seminggu kemudian, Dinda menerima sebuah proposal pertemuan bisnis dari Reno. Portofolionya tampak mengesankan, dan perusahaannya memang sedang butuh mitra strategis untuk meluncurkan proyek legacy. Pertemuan diatur di sebuah restoran mewah. Reno tampil sempurna, setelan mahal, jam tangan mewah, dan senyum yang bisa meluluhkan baja. Ia mempesona, cerdas, dan tahu persis apa yang harus dikatakan untuk membuat Dinda terkesan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bahaya. Pada pertemuan kedua, setelah basa-basi bisnis selesai,
Reno memasang wajah serius yang penuh keprihatinan. Bu Dinda, mohon maaf jika saya lancang. Mulainya dengan nada pelan. Saya merasa memiliki kewajiban moral untuk memberitahu Anda sesuatu. Saya melihat berita tentang pernikahan Anda, dan saya mengenali suami Anda dengan sangat baik. Kami dulu partner bisnis. Reno kemudian mulai merangkai cerita versinya. Sebuah cerita yang dipoles dengan kebohongan yang begitu meyakinkan. Ia menggambarkan Arga sebagai seorang jenius yang brilian, namun memiliki kelemahan fatal. Ia gegabah, kecanduan gengsi, dan suka mengambil keputusan bisnis berisiko tinggi demi memuaskan egonya. Reno melukiskan dirinya sebagai sahabat yang mencoba mati-matian menyelamatkan perusahaan dari ambisi buta Arga. Puncaknya adalah saat ia mengambil pin besar tanpa persetujuan saya untuk proyek yang gagal. Lanjut Reno dengan sorot mata sedih. Perusahaan bangkrut, dan ia menyalahkan saya atas segalanya sebelum ia menghilang. Reno mencondongkan tubuhnya sedikit. Bu Dinda, saya mohon, berhati-hatilah. Pria itu adalah seorang manipulator ulung. Ia sangat pandai memainkan peran sebagai korban untuk mendapatkan simpati. Fakta bahwa ia berhasil meyakinkan Anda untuk menikahinya. Ini adalah skema terbesarnya. Ia tidak mengincar laptop itu. Ia mengincar seluruh warisan keluarga Anda. Setiap kata yang keluar dari mulut Reno adalah racun yang meresap langsung ke dalam keraguan terdalam Dinda. Cerita itu masuk akal, sejalan dengan prasangka awalnya terhadap Arga. Namun, saat ia pulang ke penthouse malam itu, sebuah pertentangan hebat terjadi di dalam benaknya. Ia memutar ulang kata-kata Reno yang licik, lalu membandingkannya dengan apa yang telah ia saksikan sendiri selama beberapa minggu terakhir. Ia melihat sosok Arga yang ia kenal. Pria yang menghabiskan waktu di ruang kerja ayahnya, bukan untuk mengintip laporan keuangan, melainkan untuk menghidupkan kembali sebuah warisan. Pria yang tangannya lebih sering berlumuran debu karbon daripada memegang pena untuk menandatangani cek. Pria yang memiliki kesempatan emas untuk hidup mewah, namun memilih untuk tetap sederhana. Perilaku Arga sama sekali tidak cocok dengan profil seorang penipu licik yang haus harta. Pagi harinya, ia membuat sebuah keputusan. Bukan berdasarkan logika bisnis yang dingin, melainkan berdasarkan intuisi. Ia akan mempercayai apa yang ia lihat, bukan apa yang ia dengar. Dinda mengatur satu pertemuan terakhir dengan Reno di kantornya. Kali ini, auranya memancarkan kekuasaan. Tidak akan ada investasi, Tuan Reno, kata Dinda dengan dingin saat Reno baru saja duduk. Saya sudah memikirkan apa yang Anda katakan tentang suami saya. Pria yang Anda gambarkan adalah seorang penipu serakah. Tapi anehnya, pria yang saya lihat setiap hari adalah seorang pekerja keras yang lebih mencintai karyanya daripada harta. Saya rasa, saat Anda menceritakan kisah tentang seorang pengkhianat, Anda tidak sedang membicarakan Arga. Anda sedang mendeskripsikan diri Anda sendiri di depan cermin. Wajah Reno pucat pasi. Tanpa menunggu jawaban, Dinda menekan interkom. Keamanan, tolong antar Tuan Reno keluar. Dengan hati yang terasa ringan, Dinda pulang. Tujuannya hanya satu, ruang kerja ayahnya. Ia menemukan Arga persis di tempat yang ia duga, sedang dengan telaten menyusun ulang diagram arsitektur, proyek legasi. Arga, mulainya dengan suara bergetar. Arga mendongak, sedikit terkejut. Aku minta maaf. Kata-kata itu akhirnya keluar, tulus dari lubuk hatinya. Aku minta maaf atas hinaanku hari itu. Aku minta maaf karena telah meremehkanmu, karena telah menilaimu hanya dari penampilanmu. Aku minta maaf atas segalanya. Ia lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan Reno. Dia datang menemuiku, mencoba meracuni pikiranku. Tapi, aku tidak percaya padanya. Aku memilih untuk mempercayaimu. Keheningan menyelimuti mereka. Pernikahan kita dimulai dari sebuah taruhan yang bodoh dan kesombongan yang buta, kata Dinda, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak mau kisah kita berakhir seperti itu. Aku mau ini menjadi sebuah awal. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk memulai semuanya dari awal? Bukan sebagai majikanku, bukan sebagai suamiku di atas kertas, tapi sebagai partner, sebagai Dinda. Arga bangkit berdiri perlahan. Sebuah senyum tipis yang hangat akhirnya tersungging di bibirnya. Saya tidak pernah menginginkan kekayaanmu, Dinda, katanya lembut.
Saya hanya ingin sebuah kesempatan untuk membangun kembali apa yang pernah hilang. Ia mengulurkan tangannya yang bersih. Dan sepertinya, aku menemukan lebih dari itu di sini. Dinda menyambut uluran tangan itu tanpa ragu. Genggaman mereka terasa hangat dan nyata. Ruang kerja ini terlalu kecil untuk bakatmu, bisik Dinda sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita membangun lagi yang lebih besar? Nusantara Logik, babak kedua. Arga tertawa pelan, sebuah tawa tulus yang belum pernah Dinda dengar sebelumnya. Di dalam ruangan yang dulu menjadi saksi bisu sebuah hinaan, kini telah lahir sebuah janji cinta, kemitraan, dan masa depan yang baru. Dan begitulah, di tengah gemerlap menara kencana, dua jiwa yang tadinya terpisah oleh jurang status dan kesalahpahaman, akhirnya menemukan jalan mereka untuk bersatu. Bukan lagi sebagai majikan dan bawahan, melainkan sebagai dua pilar yang siap menopang sebuah warisan dan membangun masa depan yang jauh lebih cerah bersama. Terima kasih sudah setia menonton hingga akhir cerita. Jangan lupa untuk terus mendukung kami di Ken Arok Productions dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Setiap dukungan dari Anda adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyajikan cerita-cerita yang menarik dan penuh makna. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetaplah menjadi orang baik, dimanapun Anda berada.